Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Yosep. Hari ini tanggal 2 Hari ini tanggal 29 April tahun 2023 adalah pertandingan Roma melawan AC Milan di kandang Roma. Rossoneri itu dalam trennya cukup baik ya. Dan dia termasuk Inter Milan dari hasil kemarin itu sudah cukup baik untuk mengembang permainannya berkembang. Nah, Roma keteteran, dia sudah cukup kehilangan banyak pemain, ada Castro, terus Smalling, Loriente. Sekarang udah dari pertandingan ini praktis kehilangan satu pemain lagi, yaitu Mars Kumbula. Itu dari pertandingan itu. Kita mulai dari pertandingan babak pertama. Kedua tim itu masih main dengan skema yang sama, dan ada juga banyak pemain yang memperkuat, terutama Milan itu masih ada Brahim Diaz, Leo, Oliver Giroud, Makhnian. Pokoknya cukup komplit si Milan. Sedangkan Roma compang-camping di pertahanan, kehilangan dua back tengah dari total 5 sampai 6 back. Di tengah kehilangan tidak ada satu pemain. Zalewski dia digantikan Jerick Under, Zeki Zelik. Terus di posisi menyerang Belotti dengan Tammy Abraham ditokong oleh Pellegrini. Sebenarnya gaya Italia yang dari sayap menyerang, dari sayap memulai, habis itu menuju tengah dan tengah berkreasi. Dua tim ini sangat-sangat mengadopsi ini seperti ini. Jadi secara garis besar cukup bisa membaca gaya permainan lawan. Tetapi yang saya sukain dari pertahanan Milan ya, di babak pertama ya mereka cukup beresiko ya, dimana Pellegrini sedikit lebih bebas di 15 menit pertama. Belotti cukup memanfaatkan pelanggaran, tapi cuma 2 kali doang. Tammy Abraham belum ketemu momen bolanya. Jadi cukup berhasil Milan. Sedangkan pertahanan Roma, friksi dari Oliver Giroud menyebabkan Mars Kumbula ditarik. Nah, praktis Roma harus mengganti Mars Kumbula cedera, praktis harus memasukkan satu pemain dari nama-nama yang ada. Edouard Bove dimasukin. Ya, intinya Edouard Bove mengisi posisi Bryan Cristante sebagai gelandang bertahan, walaupun playing Edouard Cristante itu lebih mendorong bola, bukan sebagai filter yang lebih bermain fisik. Bryan Cristante lebih bermain fisik, dia sering mengumbar tackle yang bisa merusak permainan lawan, merusak kepercayaan diri beberapa pemain. Bryan Cristante jago. Jadi akibatnya kuarternya 3 terkandang, meninggalkan hanya 2 back. Cukup beresiko, tetapi ya itu yang harus dicoba. Nah, hal itu menyebabkan
hal itu menyebabkan Matic harus sedikit dibelah bergantian dengan Eduardo Bove. Seperti biasanya kalau Eduardo Bove sama Matic main sering bergantian, satu menyerang satu bertahan. Nah, yang jadi pertanyaan dari permainan kedua tim, dua-duanya tidak menemukan aliran bola yang tepat. Kedua-duanya sering melakukan yang diwujud baik pemain dari kedua tim belum menemukan permainan yang terbaik yang bisa merusak permainan lawannya. Milan berhasil di menit 30-an. Roma berhasil di menit 1-20-an. Nah, 15 menit terakhir ya 50-50. Kadang ada berhasil di Milan, kadang-kadang ada yang berhasil di Roma. Nah, kita berada di babak kedua. Babak kedua Milan lebih kontrol permainan. Dia lebih bisa mengalirkan bola-bola masuk. Roma mengalirkan bola, sedangkan Roma praktis menggantikan si Belotti masuk ke digantikan si El Shaarawy. Nah, itu yang menurutku sedikit cukup blunder yang dimainkan memainkan El Shaarawy. Di satu sisi ya kita dapat menahan bola lebih lama di kotak penalti. Kita bisa mendapat sedikit ruang untuk melakukan tembakan, tetapi ya semakin kita bermain dengan bola pendek, bola di bawah, bola datar, lawan akan semakin bisa lebih gampang mengintimidasi. Ya, itu yang sering terjadi. Begitu Pellegrini megang bola, Bove megang bola, si Brahim Abraham megang bola, tidak sempat untuk benar-benar membuat bola itu benar-benar matang dan bisa mencetak gol. Ya akhirnya entah. Sedangkan Milan lebih gampang mengalirkan bola. Ya akhirnya dan yang harus bekerja keras ya bek Roma. Mau melakukan menjatuhkan lawan itu cukup kerja keras. Rui Patricio cukup melakukan kerja keras, tidak seperti kemarin. Dia cukup dua tim memberikan intimidasi yang cukup bagus dan menyebabkan Stefano Pioli lebih sering menggantikan pemain, seperti sama Grester main di menit 70, Origi main di menit penghujung menit. Sedangkan Roma ya tetap seperti itu hingga terakhir Medi Camara digantikan. Medi Camara ya menggantikan Bove, ya lebih dia melakukan penjagaan karena dia lebih sering bermain dia di back gelandang bertahan. Ya cukup bagus hingga di menit 95-an sampai 96 Roma bisa berhasil mencetak gol dari situasi serangan balik dari Zelik berikan bola kepada Tammy Abraham sedikit mengolah bola dan setelah menendang bola datar, Simon Makhlian tidak bisa melakukan pergerakan yang cukup bisa menutup ruang bola bergerak. Akhirnya tercetak gol. Roma merayakan golnya 2 menit harusnya pertandingan harusnya habis 2 menit lagi, tetapi pertandingan terus berjalan hingga di menit
98 walaupun pertandingan babak kedua itu perpanjangan waktu 6 menit ternyata masih berlanjut sampai menit 102. Milan mencetak gol dari sebuah tendangan gawang. Terus pemain nomor 14 Milan, saya lupa namanya, melakukan sebuah umpan jauh. Schumacher mampu mencetak gol datar sama golnya. Roma yang berpesta terdiam karena 1-1. Pertandingan itu membuat hasil itu membuat Milan semakin percaya diri ingin mencetak gol kedua. Tapi ya menitnya terus berjalan hingga akhir babak kedua pertandingan selesai skor 1-1. Ini sih memang sama seperti hasil 2-2 Milan lawan Roma, tetapi ya yang jadi keuntungan di sini Roma lebih dulu mencetak gol. Hampir dikatakan pemain ini nggak ada yang benar-benar layak menang karena tidak ada tim yang benar-benar bisa mengintimidasi secara pas. Pemain kedua pemain ya sering melawan bola tendangan yang melebar, pelanggaran yang nggak perlu. Giroud sebenarnya di beberapa pemain Mancini dan Giroud masing-masing harus, kalau orang nonton pertandingan secara netral sih harusnya bisa keduanya mendapat kartu kuning karena ya keduanya melakukan provokasi yang tidak menguntungkan kedua timnya masing-masing. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya silakan like video ini. Jika ada kritik dan saran silakan klik di komentar, tulis di komentar. Subscribe channel Pendapat Joseph, dan jika mau berinvestasi klik link Saweria di deskripsi. Terima